Rekan-rekan, we read Walk with Jesus yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 28 Juli, Pekan Biasa ke-17, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang akan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Selamat mendengar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Peringatan Orang Kudus hari ini adalah Santo Paus Victor I, Paus ke-14. Paus Victor I adalah Paus kita yang ke-14 dan merupakan Paus pertama yang berasal dari Afrika. Tidak banyak informasi tentang kehidupan Paus yang kudus ini sebelum ia menduduki tahta Santo Petrus di tahun 189. Ia diketahui berasal dari provinsi Romawi di Afrika Utara. Kemungkinan di Tripolitania, sekarang Tripoli, Libya. Dalam masa kepausannya yang berlangsung selama 10 tahun, Paus Victor I berjuang untuk menyeragamkan perayaan Paskah di Asia dan Afrika dengan tata ibadat Paskah ritus Romawi yang menggunakan bahasa Latin. Ia juga menetapkan bahwa sakramen baptis dapat diberikan dengan air biasa apabila tidak terdapat air baptis. Paus Victor I juga harus berjuang mempertahankan iman Kristiani akibat merebaknya ajaran bid'ah, gnostisisme, dan monarkianisme. Ia menjatuhkan hukuman ekskomunikasi terhadap Theodotus dari Bizantium karena mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa Yesus hanyalah seorang manusia biasa yang memiliki kekuatan supranatural akibat pembaptisan. Catatan Santo Hieronymus menyatakan bahwa Paus Victor I adalah orang pertama yang menulis tentang teologi Kristen dalam bahasa Latin. Sayangnya, hanya tulisan beliau tentang pengaturan Paskah yang masih bisa diketemukan. Santo Paus Victor I wafat sebagai martir pada tahun 199 di masa pemerintahan Kaisar Septimus Severus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan diambil dari kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai,
Kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar, dan apabila ia keluar, dikatakannyalah kepada orang Israel apa yang diperintahkannya kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur bacaan dengan refren, Kuduslah Tuhan Allah kita. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Refren, Kuduslah Tuhan Allah kita. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Refren, Kuduslah Tuhan Allah kita. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan pada ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Refren, Kuduslah Tuhan Allah kita. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Refren, Kuduslah Tuhan Allah kita. Bait pengantar Injil. Kalian kusebut sahabatku, sebab kepada kalian kusampaikan apa saja yang kudengar dari Bapa. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 13 ayat 44 sampai 46. Terpujilah Kristus. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang dan lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian juga hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore, sciogliendo il Para sahabat, we read Walk with Jesus yang dikasihi Tuhan.
Kedua perumpamaan yang tadi kita dengar sering ditafsirkan begini. Orang harus menjual harta miliknya untuk mendapatkan kerajaan surga. Padahal perumpamaan itu bercerita tentang orang yang menemukan harta atau mencari mutiara yang terbaik. Tidak ada yang mengharuskan mereka mencarinya. Mereka mencari sendiri, dan sesudah menemukannya, dengan sukacita mereka menjual harta miliknya untuk mendapat hal itu. Jadi tidak ada keharusan. Injil adalah sebuah kabar gembira, tetapi kita sering menjadikan pesan kabar baik itu menjadi kabar harus yang seringkali menghilangkan unsur kegembiraan atau kebahagiaan itu. Memang pesan Yesus menyatakan mencari kerajaan surga itu perlu usaha, perjuangan, dan kerelaan, melepaskan yang lain demi mendapat kerajaan surga itu. Tetapi kerajaan surga itu memberi sukacita, kebahagiaan, dan damai, sehingga orang rela menukar yang lain demi kebahagiaan kerajaan surga. Dalam bukunya Seven Habits, Stephen Covey menyatakan bahwa manusia cenderung menciptakan pusat-pusat kebahagiaannya sendiri. Ada yang berpusat pada uang, kekayaan, ada yang pusatnya kekuasaan, ada yang mementingkan status sosial, ada yang pusatnya pasangan, keluarga, anak. Bisa juga kebahagiaannya hobi, kesenangan, bahkan bisa musuh jadi pusat kebahagiaan. Misalnya, pusat kebahagiaan adalah kekayaan. Kerjanya tujuannya adalah uang. Kerja keras hitungannya adalah uang. Kegiatan keluarga tetap fokusnya uang. Jangan boros. Datanglah ke relasi yang potensial memberi keuntungan dan lain dan sebagainya. Uang bertambah, kebahagiaan naik. Uang berkurang, kebahagiaan turun. Jadi, jika kekuasaan yang jadi pusat kebahagiaan, maka kerja tujuannya untuk naik pangkat. Gaji lebih sedikit, tetapi kedudukan lebih tinggi, tidak masalah. Urusan keluarga tidak boleh mengganggu kemungkinan kenaikan karier saya. Kalau keluarga adalah pusat, maka sebaliknya, kerja tidak boleh ganggu kegiatan keluarga. Uang itu dicari untuk keluarga. Kalau kerukunan terganggu, kebahagiaan hilang. Jika musuh yang jadi pusat, hidup pokoknya adalah membuat dia susah, dan jangan sampai dia senang. Saya bahagia kalau dia susah, dan tidak bahagia kalau dia senang. Pusat-pusat kebahagiaan itu tidak stabil. Bisa bertambah, bisa berkurang, bisa rusak, bahkan bisa hilang. Dengan demikian, kebahagiaan yang diakibatkannya pun berubah-ubah. Hidup kita terombang-ambing, antara sedih dan senang, antara takut dan gembira, antara bingung dan gelisah. Karena memang pusat-pusat itu bukan sesuatu yang stabil atau yang selalu ada. Maka kita perlu menemukan pusat yang stabil, yang selalu ada, dan bisa selalu jadi pokok kebahagiaan kita. Jika kita melihat pada kedua perumpamaan hari ini, pusat itu adalah kerajaan surga. Ada bersama Allah, Kristus yang merajai hidup kita. Pusat kita adalah Yesus. Kita bekerja sesuai kehendak Yesus. Semua prestasi, kedudukan, keuntungan ekonomis itu ditentukan oleh berkat dari Yesus. Dan
Berkatnya bisa tidak sama bagi tiap orang. Penemu harta karun dalam perumpamaan yang pertama menjadi kaya karena bisa membeli lahan itu. Tetapi pedagang yang mencari mutiara yang indah itu kehilangan banyak uang. Tetapi ia menemukan kepuasan karena memiliki mutiara yang indah dan sempurna yang tidak dimiliki oleh orang lain. Demikianlah hidup keluarga didasarkan pada kasih Kristus. Apapun situasi kita dapat selalu tenang, damai, dan bahagia. Karena kita hidup dalam kasih Kristus, kita menerima kasih-Nya, kita membalas kasih-Nya, dan kita ikut menyebarkan kasih-Nya. Susah senang kita ada bersama Dia yang mengasihi, melindungi, dan mendampingi kita dalam setiap hidup kita. Dialah harta yang paling berharga, membawahkan nilai-nilai lain ke bawah nilai kasih Tuhan, malah membawahkan nilai-nilai lain ke bawah nilai kasih Tuhan, malah membuat kita mampu menerima semua anugerah lainnya, karena kasih-Nya melimpah kepada kita. Amin. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyusul. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah, agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita.
sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umat-Nya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.